Bank Indonesia kembali mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di level 3,5%. Suku bunga deposit facility 2,75% dan suku bunga lending facility 4,25%. Keputusan Bank Sentral ini sejalan dengan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia bahwa suku bunga acuan tetap di 3,5%. Sejak pandemi COVID-19, BI 7-day reverse repo rate diturunkan hingga 200 basis poin ke 3,5% dan menjadi suku bunga acuan terendah dalam sejarah Indonesia merdeka. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan, keputusan ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertimbangkan laju ekonomi Indonesia. Bank Dunia dalam laporan terbarunya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyentuh angka 5% seperti tren pertumbuhan 5 tahun terakhir. Dalam laporan yang bertajuk Indonesia Economic Prospect, Lembaga Keuangan Internasional itu meramal output perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 4,4% di tahun ini. Rata-rata inflasi tahunan juga masih jinak di level 2,3%. Namun untuk jangka yang lebih panjang, Bank Dunia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal kembali naik ke angka 5% per tahun. Bank Dunia menyoroti dua risiko bagi perekonomian Indonesia, yaitu upside dan downside. Risiko upside yang cenderung positif berasal dari peningkatan keyakinan konsumen dan keberhasilan program vaksinasi. Sementara risiko downside datang dari ketatnya pembiayaan eksternal, pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dan gelombang baru infeksi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali akan menggelontorkan anggaran lebih dari 150 triliun rupiah untuk menangani pandemi COVID-19 di tahun depan. Kucuran ratusan triliun rupiah itu digunakan untuk 10 peruntukan. Rencananya anggaran akan diberikan untuk pengadaan vaksin, perawatan masyarakat yang terinfeksi virus corona, hingga sarana dan prasarana alat kesehatan. Secara nominal, total anggaran penanganan aspek kesehatan COVID-19 di tahun depan akan lebih rendah dari pagu di 2021 yang mencapai 172,8 triliun rupiah. Sang bendahara negara mengatakan, anggaran penanggulangan virus corona akan dipenuhi dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pinjaman. Pemerintah menargetkan produksi minyak siap jual bisa mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Untuk mencapai target itu, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, salah satunya kebijakan fiskal yang mampu mendorong investor meningkatkan produksi. Arifin menyatakan, kebijakan yang telah dibuat pemerintah demi mencapai target, diantaranya insentif fiskal bagi blok Mahakam. Tak hanya itu, pemerintah juga menyetujui Plan of Development dengan skema growth split dalam pengembangan coal bed methane di blok Tanjung Enim. Kemudian kerjasama eksplorasi hulu migas antara Eni Indonesia dan SKK Migas, serta penandatanganan 6 Memorandum of Understanding di bidang hulu migas. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan. Seperti yang diharapkan, Komite Pasar Terbuka Federal membuat kebijakan dengan suara bulat meninggalkan patokan suku bunga pinjaman jangka pendek mendekati 0. The Federal Reserve memang telah mematok suku bunga di angka 0,25% sejak awal 2020 atau di awal pandemi COVID-19. Namun Bank Sentral Amerika Serikat memberikan sinyal kenaikan suku bunga acuan yang lebih cepat. Para pejabat mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga bisa terjadi segera setelah 2023. Padahal pada bulan Maret lalu, The Fed menyatakan tidak akan ada kenaikan hingga setidaknya tahun 2024. Gubernur The Fed Jerome Powell mengindikasikan adanya kenaikan di 2023 hingga 2 kali. Powell dalam pernyataannya mengakui bahwa inflasi bisa melesat lebih cepat dari ekspektasi bank sentral sebelumnya.